Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai materi Subsidiary Preferred Stock, Consolidated Earning Per Share, and Consolidated Income Taxation. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan dosen pengampu Ibu Husna Nurlaila Ermaya, SEMMAK, CACGP. Namun sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Alan Ramadan dengan NIM 20 10 11 20 35, Putri Yasmin Eberton Bonda dengan NIM 20 10 11 20 33, Nasya Aldina dengan NIM 20 10 11 20 61, dan Nila Cahyarani dengan NIM 20 10 11 20 64. Kami akan membahas 10 sub-pembahasan. Pertama, Subsidiary with Preferred Stock Outstanding. Kedua, Parent and Consolidated Earning Per Share. Ketiga, Subsidiary with Convertible Preferred Stock. Keempat, Subsidiary with Options and Convertible Bonds. Yang kelima, Income Taxes of Consolidated Entities. Yang keenam, Income Tax Allocation. Yang ketujuh, Separate Company Tax Returns with Intercompany Gain. Yang kedelapan, Effect of Consolidated and Separate Company Tax Returns on Consolidated Procedures. Yang kesembilan, Business Combination. Dan yang 10, Financial Statement Disclosure for Income Taxes. Selamat menyaksikan. Oke, slide yang pertama kita akan membahas terkait Subsidiary with Preferred Stock Outstanding. Di sini ada dua poin yang akan kita bahas, yaitu meaning dan main point. Untuk meaningnya sendiri kita akan membahas mengenai pengertian saham preferen. Saham preferen yaitu surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan hak yang lebih tinggi atas aset dan laba perusahaan dibanding dengan pemegang saham biasa. Ini artinya preferred stock adalah saham yang prioritas. Keberadaan saham preferen dalam struktur modal anak perusahaan mempersulit proses konsolidasi, tetapi prosedur dasarnya tidak berubah. Saham preferen akan membuat struktur modal perusahaan menjadi kompleks. Komplikasi ini berasal dari kebutuhan untuk mempertimbangkan hak kontraktual pemegang saham preferen dalam mengalokasikan ekuitas dan pendapatan investi antara komponen saham preferen dan saham biasa. Nah, untuk poin yang kedua yaitu main point, kita harus mengetahui yaitu tidak mengubah konsolidasi. Ini poin penting. Kemudian pendapatan anak perusahaan pertama-tama dialokasikan kepada pemegang saham preferen, kemudian baru controlling interest dan non-controlling interest. Nah, selanjutnya pembayaran dividen anak perusahaan harus mempertimbangkan pembayaran kepada pemegang saham preferen sebelum kepada pemegang saham biasa. Nah, next untuk slide selanjutnya yaitu mengenai subsidiary preferred stock. Ini terbagi menjadi dua, yang dipegang oleh perusahaan induk dan tidak dimiliki oleh perusahaan induk, atau subsidiary preferred stock held not by parent. Nah, ini diartikan sebagai saham preferen perusahaan anak itu tidak dimiliki oleh induk, melainkan dimiliki oleh pihak lain atau non-controlling interest. Untuk acquired by parentnya sendiri itu berarti diakuisisi oleh perusahaan induk. Nah, ini dapat menggunakan dua metode, yaitu constructive retirement dan cost basis. Namun yang paling sering yaitu constructive retirement. Nah, next, ini adalah contoh soal dari subsidiary preferred stock yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk. Nah, bisa kita baca soalnya itu Alan Company buys 90% of Tania Corporation for 500 when Tania Corporation equity consists 150 preferred stock, 320 common stock, $96 other paid in capital, dan $100 returning. Nah, di sini dikasih tahu informasi bahwa the preferred stock is cumulative non participating, carries at 20% dividend and callable at 105 of par value. There is no range, yang artinya tidak ada tunggakan. Nah, selama tahun berjalan, Tania Corporation memiliki 90% $90 pendapatan dan membayar $70 dividen. Nah, oleh karena itu kita akan lihat dampaknya terhadap jurnal konsolidasian dan bagaimana perhitungannya. Nah, berikut di slide selanjutnya kita akan melihat calculation for preferred stock. Yang pertama kita lihat nilai akuisisi yang pertama-tama yaitu $500. Kemudian kita hitung implied value-nya, karena 90% akuisisinya maka implied value-nya dapat dihitung dengan $500 per 90% yang diperoleh $556. Kemudian tadi total equity-nya di total itu sejumlah $666 yang dikurangi dari
dikurangi dengan preferred stock at book value yaitu 150, sehingga diketemui book value of common stocknya itu 516. Kenapa common stock? Karena ini tidak dimiliki oleh perusahaan induk dan perusahaan induk hanya mengakuisisi saham biasa. Oleh karena itu kita pakai book value of common yaitu 556 dikurangi 516 sehingga ditemukan goodwill-nya yaitu 40. Nah, kita melakukan perhitungan lagi untuk penjualan preferred stocknya ke pihak lain, yaitu the book value of preferred stock is call price no rate, yang artinya tidak ada tunggakan. Nah, harga call price-nya sendiri tadi kan 105%, jadi 105% dikali book value-nya 150 sehingga ditemui harga 157,5 dolar. Kemudian dividennya akumulatif, so that current dividend is 20% karena tadi 20% dividen kan di soalnya, dikali book value dari inian preferred stocknya itu 150 sehingga diperoleh dividennya sejumlah 30. Nah, slide selanjutnya kemudian kita dapat melihat alokasi income dan dividen kepada setiap saham. Nah, tadi kan Tania dapat sahamnya itu pendapatannya itu 90 dan pembagikan dividen 70. Nah, preferred stocknya tadi setelah dihitung 30 kan. Oleh karena itu karena ini prioritas jadi didahulukan untuk Tania income kepada preferred stocknya 30 dan dividennya 30 sehingga common stocknya 90 kurang 30 60, untuk dividennya 70 dikurang 30 sama dengan 40 untuk common stock. Nah, ini alokasi income dan dividen untuk non controlling interest dan controlling interest ini untuk common stocknya. Tadi kan common stocknya ada 60 sama 40. Nah, untuk NCI-nya itu 10% dan CI-nya 90%. Berarti untuk income-nya 90% dikali 60, itu CI-nya berarti 54 dolar. Sisanya non-controlling interest. Nah, untuk dividen 90 kali 40 sama dengan 36, dan NCI-nya sama dengan 4. Nah, next selanjutnya yaitu tentang jurnal konsolidasinya nih. Yang pertama kita akan menjurnal terkait income dari Tanianya yaitu 54 di debit, di kreditnya ada dividen sebesar 36 dolar, di kreditnya juga ada investment in Tania yaitu 18 dolar. Kemudian ada non controlling interest share untuk common stock di debit 54, di kredit dividen 36 dan non controlling interest untuk common stock di kredit ada 18. Selanjutnya ada non controlling interest share untuk preferred stock di debit 30 dan dividen di kredit 30. Slide selanjutnya itu preferred stock di debit 150, return earning di debit 8 dolar yang di kreditnya non controlling interest sejumlah 158. Nah, untuk jurnal selanjutnya ini untuk jurnal menutup ekuitas dari perusahaan anak yaitu common stock 320 di debit, order paid and capital 96 di debit, return earning 93 di debit, goodwill 40 di debit. Ini kenapa 40 beda sama yang tadi? Karena return earningnya yang 8 tuh yang di atas. Nah, kemudian investment in Tania di kredit 500, non controlling interest untuk common stock yang 49. Nah, begitulah dampaknya. Kemudian selanjutnya ini adalah untuk contoh soal akuisisi oleh parent. Nah, ini kita dapat baca soalnya. Alan Company owns 90% of Tania Corporation dengan harga 369 dolar. Ditambah implied goodwill sejumlah 45 dolar. Pada tanggal 1 bulan 1 2021, Alan akuisisi 80% of Tania outstanding preferred stock for 80. Nah, selama tahun 2021, Tania net income mendapatkan 70 dolar dan nggak bayar dividen. Nah, ini ada informasi lagi. Tania equity at tanggal 1 bulan 1 2021 yaitu 10% preferred stock, 10 dolar preferred stock, 100 par, callable at 105, kumulatif. Nah, ada 1 tahun tunggakan sejumlah 500 dolar. Kemudian common stocknya 200 dolar, other paid and capital 40 dolar, return earningnya 140 dolar sehingga total ekuitas dari Tania per tanggal 1 bulan 1 2021 yaitu 480. Nah, kita akan melihat perhitungannya. Di slide selanjutnya ini calculationnya yaitu kita akan menghitung book value of preferred stocknya per tanggal 1 bulan 1 2021. Karena dia ada 1 tahun tunggakan, maka
kita tambah tunggakan tersebut. Kan tadi harga book value-nya adalah 105, kemudian tunggakannya 10, sehingga book value of preferred stock-nya yaitu 115. Kemudian investment in Tania untuk preferred stock-nya at book value ya. Ini berarti 115 dikali 90%, karena tadi kan akuisisinya 90% untuk saham preferen. Jadi 104. Kemudian investment in Tania preferred stock at cost-nya, tadi kita akuisisi seharga berapa? Seharga 80 untuk 90%. Nah, maka 80, sehingga ditemukan selisih nih. Selisihnya yaitu antara book value sama at cost-nya yaitu 104 dikurangi 80, selisihnya ada 24. Nah, selisih ini increase the Allen Company other paid in capital for the constructive retirement method. Nah, slide selanjutnya itu alokasi income of Tania Corporation. Kita bisa lihat Tania kan tadi dapat income-nya 70. Nah, dialokasi ke preferred sama common shareholder, yaitu $10 untuk preferred stock, yang sisanya $60 untuk common stock. Nah, untuk CI-nya tadi karena 90% akuisisinya preferred stock, berarti 90% kali 10 maka 9. Begitu juga common stock, 90% kali 60 maka 54. Nah, slide selanjutnya yaitu untuk jurnal Allen Company di tanggal 1 bulan 1 2021. Dia menjurnal investment in Tania untuk preferred stock yaitu 104 di debit, cash di kredit 80, dan other paid in capital sejumlah 24. Nah, di sini dampaknya dari difference tadi atau perbedaan. Nah, untuk jurnal konsolidasinya di slide selanjutnya itu income from Tania untuk preferred stock di debit 9, investment in Tania untuk di kredit preferred stock 9, NCI share preferred stock 1, NCI preferred stock kredit 1, terus habis itu income from Tania untuk common stocknya 54 di debit, di kreditnya investment in Tania untuk common stock itu $54 di kredit, kemudian ada NCI share untuk common stocknya yaitu 6 di debit, dan non controlling interest untuk common stocknya di kredit ada $6. Slide selanjutnya itu preferred stock di debit $100, kemudian ada return earning di debit $15, dan di kredit ada investment in Tania untuk preferred stock yaitu $104, dan non controlling interest untuk preferred stocknya itu 11. Nah, untuk jurnal selanjutnya ini sama kayak proses konsolidasi pada biasanya, ini untuk menjurnal penutupan ekuitas dari perusahaan anak. Nah, slide selanjutnya itu Parent and Consolidated Earning Per Share atau EPS. Kita akan membahas terkait 3 poin yaitu GAAP, main point, dan diluted securities itu apa aja. Nah, GPA ini mengharuskan perusahaan melaporkan EPS earning per share dasar dan terdilusi jika berlaku. Terdilusi di sini sendiri maksudnya bisa dikonversi atau diencerkan. Artinya saham preferen yang bisa dikonversikan ke saham biasa. Artinya saham biasa ini saham ini encer atau dapat dikonversi. Nah, yang main pointnya sendiri yang jadi masalah utama yaitu terhadap struktur permodalan anak perusahaan, yaitu efek berpotensi dilutif anak perusahaan yang dapat dikonversi menjadi saham biasa anak perusahaan, atau sekuritas anak perusahaan berpotensi dilutif yang dapat dikonversi menjadi saham biasa induk. Nah, untuk diluted securitiesnya itu apa aja sih? Yaitu bond payable convertible into common stock, preferred stock convertible into common stock, dan option or warrant atau jaminan for common stock. Nah, slide selanjutnya itu terkait dengan contoh dari EPS. Nah, ini convertible to son, yang arti dia dapat dikonversikan ke saham anak perusahaan. Tania Corporation memiliki $50 net income dan 20 weighted average share atau 20 lembar common stock. Its preferred stock has 10 dividen. Nah, preferred stock itu punya $10 dividen dan dia dapat dikonversi menjadi 12 share of Tania Corporation common stock. Dia dapat dikonversi menjadi 12 saham dari Tania Corporation, atau Tania ini kan sebagai perusahaan anak. Dia di sini soalnya determine EPS basic and diluted. Tentukan basic earning per share dan dilusinya. Nah, slide selanjutnya kita dapat menghitung nih
tadi net income-nya 50, terus habis itu mempunyai dividennya dividen dari saham preferen kan 10, sehingga 50 dikurang 10. Nah, jadi basic EPS-nya 50 dikurang 10 per 20. 20 ini jumlah sahamnya. Nah, sehingga basic EPS-nya adalah $2. Kalau untuk dilusi itu pernya aja tinggal ditambah sama berapa yang dapat dikonversi, yaitu tadi 12. Jadi 50 dikurang 10 per 20 tambah 12, sehingga dilutive EPS-nya yaitu $1,5625. Nah, next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai subsidiary with convertible preferred stock atau anak perusahaan dengan saham preferen yang dikonversi. Nah, untuk pada pembahasan kali ini terdapat 2 submateri, yaitu subsidiary preferred stock convertible into subsidiary common stock. Yang kedua, ada subsidiary preferred stock convertible into parent common stock. Tadi mengenai saham preferen anak perusahaan yang dapat dikonversi menjadi saham biasa anak perusahaan. Kemudian yang kedua itu dapat dikonversinya menjadi saham biasa bagi induk perusahaan. Nah, berikut ada contoh kasus untuk membahas keduanya. Di sini ada J Corporation sebagai perusahaan induk dan Lele Corporation sebagai perusahaan anak. J Corporation membeli atau berinvestasi pada saham biasa Lila Corporation sebanyak 90% dengan harganya $450 pada bulan Januari 2020. Selama tahun 2020, Lila Corporation ini melaporkan net income-nya sebesar $65.000, membayar dividen sebesar $32.500, di mana $23.000 itu untuk preferen dan $9.500 untuk saham biasa atau common stock. Lalu diketahui juga pendapatan operasional atau operating income dari Jack ini ada sebesar $200.000. Nah, berikut terdapat perhitungan stockholders equity dari kedua perusahaan. Pertama itu ada common stock dari Jack sebanyak 350.000 lembar dengan harga $8 per lembar, sehingga dikalikan menghasilkan $2.800.000 common stock untuk Jack. Kemudian yang kedua ada common stock dari Lila sebanyak 150.000 lembar dengan harga $10 per lembar, sehingga dikalikan menghasilkan $1.500.000 common stock untuk Lila. Selanjutnya ada saham preferen yang dapat dikonversikan anak perusahaan atau Lila Corporation, yaitu 10% kumulatif dari pembelian saham, lalu terdiri dari 1.500 lembar saham dengan harga $200 per lembarnya, sehingga menghasilkan total sebesar $300.000. Lalu diketahui juga dari return earning dari kedua perusahaan, di mana Jack ini return earningnya sebanyak atau sebesar $750.000 dan Lila ini sebesar $300.000. Terakhir diperoleh jumlah stockholders equity untuk Jack itu sebanyak $3.550.000 dan Lila Corporation ini sebanyak $2.100.000. Kemudian di sini juga terdapat additional information atau informasi tambahan. Pertama, saham preferen Lila Corporation tadi bisa diubah menjadi 20.000 lembar saham biasa dari Lila. Ada pendapatan realisasi Lila juga sebanyak atau sebesar $47.000. Nah, perlu digarisbawahi di bagian sini, baik parents maupun subsidiary atau Jack dan Lila Corporation ini tidak memiliki saham lain yang dapat dikonversikan atau yang berpotensi dilutif, sehingga perhitungan EPS atau earning per share dari Lila Corporation yaitu $65.000. Kemudian earning atau pendapatan Lila ini dibagi dengan total dari common share sebanyak 150.000 dan dilutive shares atau kemungkinan saham preferen yang dikonversi menjadi saham biasa, sehingga hasil dari total dilutive EPS Lila Corporation sebesar $0,382. Informasi kedua, ini terdapat saham preferen Lila Corporation atau subsidiary yang dapat dikonversikan ke saham biasa perusahaan induk ataupun J Corporation sebesar $32.000. Terdapat kalimat yang perlu digaris bawahi lagi sama seperti tadi, baik parents atau J Corporation dan juga subsidiary atau Lila Corporation tidak memiliki saham lain yang dapat dikonversi atau yang berpotensi dilutif, sehingga permintaan atau hal yang perlu dikerjakan dari soal ini, yang pertama itu ada kita
akan menghitung net income dari Jake Corporation untuk tahun 2020. Yang kedua, kita akan menentukan Jake's dilutive earning per share jika saham preference subsidiary atau Lila bisa dikonversikan ke saham biasa Lila Corporation juga. Yang ketiga itu kita juga akan menentukan diluted EPS dari Jake's, tapi perbedaannya itu ada di perumpamaannya. Yang kedua, perumpamaannya saham subsidiary Lila Corporation ini dikonversikan ke saham biasa perusahaan induk. Berbeda dengan yang tadi, dia dikonversikan ke saham biasa di perusahaan anak. Selanjutnya terdapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertama itu ada perhitungan net income dari Jake Corporation, yaitu di sini masukkan net income atau income from operating dari Jake ada di soal tadi sebesar $200,000 income from Lila Corporation diperoleh dari perhitungan $65,000 merupakan net income-nya, kemudian dikurangi sama preferred income sebesar $23,000 dikalikan dengan 90% hak kepemilikan, sehingga total dari net income Jake Corporation itu adalah $237.800. Yang kedua ada perhitungan diluted EPS dari Jake Corporation. Nah, jika saham preference subsidiary Lila ini bisa dikonversikan ke saham biasa Lila Corporation juga. Ini adalah jawaban soal yang kedua. Kemudian jawabannya pertama di sini masukkan net income dari Jake yang tadi sebesar $237.800 berdasarkan perhitungan net income awal, kemudian dikurangi dengan replacement atau penggantian ekuitas Jake pada Lila Corporation. Perhitungan itu dikurangi dengan pendapatan realisasi Lila yang ada di soal tadi sebesar $47.000, lalu dikalikan dengan kepemilikan 90% menghasilkan total $42.300. Itu dikurang lalu dijumlahkan lagi dengan ekuitas Jake pada diluted earning ekuitas Jake pada diluted earning Lila dengan perhitungan 150.000 lembar saham Lila dikali dengan diluted EPS Lila yang ada di soal pada additional information sebesar $0,382 sehingga menghasilkan jumlah sebesar $57.300. Diperoleh diluted earnings Jake sebanyak atau sebesar $252.800 dan lembar saham biasa Jake sebesar 350.000 lembar. Lalu diperoleh diluted EPS dari Jake itu dibagi antara diluted earning Jake-nya $252.800 dibagi dengan saham biasa Jake 350.000 lembar menghasilkan diluted EPS dari Jake sebesar $0,72. Lalu yang terakhir ada perhitungan diluted EPS dari Jake juga. Namun di sini saham preferen dari subsidiary atau Lila itu dikonversi ke saham biasa dari induk atau Jake Corporation. Berbeda dengan yang tadi dikonversi ke saham biasa anak perusahaan atau Lila. Kemudian perhitungannya pertama ini ada net income Jake sama seperti tadi berasal dari perhitungan nomor 1 yaitu sebesar $237.800 lalu dijumlahkan dengan pendapatan dari saham preferen Lila yang dapat dikonversi ada di soal yang ini sebesar $23.000. Lalu di hasil penjumlahan keduanya diperoleh nilai diluted earnings dari Jake sebesar $260.800. Kemudian memasukkan saham biasa Jake yaitu 350.000 lembar tambahkan saham preferen Lila yang diasumsikan akan dikonversi ada di soal tadi yaitu sebesar 32.000 lembar. Lalu keduanya dijumlahkan sebesar 382.000 lembar. Setelah itu terakhir hitung diluted EPS dari Jake dengan membagi antara diluted earning dibagi dengan jumlah saham biasa dan saham preferen yang dapat dikonversi atau sebesar 382.000 yang tadi sehingga total EPS-nya sebesar $0,68. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa total diluted EPS dari Jake akan lebih besar jika saham preferen anak perusahaannya ini atau Lila Corporation dikonversi ke saham biasa Lila Corporation juga dibandingkan dengan dikonversi ke saham biasa dari induk perusahaannya atau Jake Corporation.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai subsidiary with options and bonds convertible. Di sini anak perusahaan dengan opsi dan juga obligasi yang dapat dikonversikan. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya, yaitu kita membahas mengenai saham biasa yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa anak perusahaan maupun induk perusahaan. Sementara kali ini kita akan membahas mengenai opsi dan juga obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa baik anak maupun induk. Pada kali ini terdapat dua pembahasan. Yang pertama itu subsidiary with options and bonds convertible into subsidiary common stock, atau opsi dan obligasi anak perusahaan yang dapat dikonversi menjadi saham biasa anak perusahaan. Yang kedua ada subsidiary with options and bonds convertible into parent common stock, atau opsi dan obligasi yang anak perusahaan yang dapat dikonversi menjadi saham biasa induk perusahaan. Nah, berikut ini ada contoh kasus atau contoh soal dari pembahasan pada kali ini mengenai opsi dan obligasi, yaitu Lila Corporation sebagai anak perusahaan dan juga Jack Corporation sebagai induk perusahaan, di mana Jack ini memiliki saham pada Lila sebesar 90%. Ada juga net income dari Lila sebesar $500.000, ada juga unrealized profit dari Lila sebesar $80.000, dan juga amortisasi Lila sebesar $50.000. Nah, berikut ada perhitungan atau info net income Jack pada tahun 2021 atau income Jack dari Lila Corporation. Yang pertama ada income from operasi Jack sebesar $2 juta dijumlahkan dengan income operasi Lila sebesar $520.000 menghasilkan Jack's income to common stockholder sebesar $2.520.000. Kemudian dikurangi dan dijumlahkan dengan Lila's net income sebesar $500.000 kali 90% kepemilikan menghasilkan $450, dikurangi dengan unrealized profit dan juga amortisasi. Untuk unrealized profit $80.000 dikali kepemilikan 90% sebesar minus $72.000, lalu amortisasi sebesar minus $50.000, sehingga menghasilkan Jack's net income from Lila sebesar $328.000. Lalu ada informasi tambahannya atau additional information. Pertama, Jack ini memiliki common stock atau saham biasa sebesar 850.000 lembar. Yang kedua, Lila Corporation memiliki saham biasa sebanyak 200.000 lembar. Lalu ada opsi untuk membeli 75.000 lembar saham dengan harga $10 per lembar. Sementara harga rata-rata pasarnya itu sebesar $15 per lembar. Lalu ada bonds atau obligasi dengan bunganya 8% sebesar $650.000 yang bisa dikonversikan dengan 90.000 lembar saham biasa atau common stock. Lalu informasi yang ketiga ada tax interest sebesar 37%. Nah, di sini kita akan membahas soal ini dengan dua kondisi yang tadi. Di sini kita akan membahas jawaban dari soal tadi pada dua kondisi. Kondisi pertama yaitu opsi dan obligasi anak perusahaan yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa anak perusahaan atau Lila Corporation. Pertama ada net income dari Lila sebesar $500.000 diperoleh dari soal yang tadi. Kemudian dikurangi dengan unrealized profit dari Lila sebesar $80.000 ada di soal juga, serta dijumlahkan dengan beban bunga. Namun dengan asumsi jika obligasinya dapat dikonversi menjadi saham biasa dari Lila atau anak perusahaan. Perhitungannya itu bond sebesar $650.000 dikali dengan bunga obligasi sebesar 8% serta dikalikan dengan net of tax interest sebesar 37% dari soal tadi, menghasilkan $19.240 dengan subsidiary adjusted earnings sebesar $439.240. Kemudian karena kita akan melihat dilated APS dari Jack pada kedua kondisi tadi, maka kita akan lanjutkan perhitungannya dengan table berikut.
Ada saham biasa dari Lila sebanyak 200.000 lembar ada di soal, lalu dijumlahkan dengan perhitungan dari opsi saham yang dapat dikonversikan, yaitu 75.000 lembar dikurangi dengan perkalian antara lembar saham dengan nilai per lembarnya, yaitu 75.000 dikalikan dengan $10 dan dibagi dengan nilai rata-rata pasar atau $15. Kemudian sehingga menghasilkan perubahan lembar saham sebanyak 25.000 lembar. Lalu dijumlahkan lagi dengan hasil jika lembar saham yang dapat dikonversikan sebanyak 90.000 lembar. Diperolehlah adjusted shares berdasar dari penjumlahan semuanya tadi sebanyak 315.000 lembar. Lalu untuk menghitung diluted EPS dari Lila, kita sudah memperoleh informasi yaitu subsidiary adjusted earning sebanyak $439.240 dibagi dengan adjusted shares dari Lila sebesar 315.000 lembar, sehingga menghasilkan diluted EPS dari Lila sebesar $1,39. Kemudian dilanjutkan lagi dengan perhitungan diluted EPS dari Jack Corporation. Pertama itu ada net income dari Jack yang ada di soal tadi sebesar $2.520, lalu dikurangi dengan replacement atau penggantian ekuitas Jack pada Lila Corporation dengan perhitungannya yaitu net income Lila sebanyak $500.000 dikurangi juga dengan annualized profit dari Lila sebanyak $80.000 dan dikalikan dengan kepemilikan sebesar 90% menghasilkan replacement sebesar 378.000 lembar. Lalu dijumlahkan lagi dengan ekuitas Jack pada diluted earnings Lila sebesar 378.000 lembar dikali dengan nilai diluted Lila yang tadi pada perhitungan sebelumnya sebesar $1,39 menghasilkan $524.420 sehingga diperoleh adjusted earnings dari penjumlahan ketiga ini menghasilkan $2.667.420. Kemudian Jack's outstanding shares-nya ada di soal sebesar 850.000 sehingga dibagi keduanya menghasilkan diluted EPS dari Jack sebesar $3,14. Kemudian opsi yang kedua yaitu opsi dan obligasi anak perusahaan yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa induk perusahaan atau Jack Corporation. Pertama, ada net income dari Jack sama seperti di atas tadi sebesar $2.520 lalu dijumlahkan dengan beban bunga. Namun berbeda asumsi dengan yang tadi yaitu asumsi untuk saat ini jika obligasi Lila atau anak perusahaan itu dapat dikonversi menjadi saham biasa Jack Corporation atau induk perusahaan. Perhitungannya bond sebesar $650.000 dikalikan dengan bunga obligasi 8% serta dikalikan dengan net of tax interest 37% menghasilkan $19.240 dan juga adjusted earning dari Jack tadi sebesar $2.539.240 berasal dari penjumlahan keduanya. Kemudian kita menghitung lagi Jack Common Share outstanding sebesar 850.000 lembar berada di soal. Kemudian incremental shares-nya. Nah, ini incremental shares-nya 75.000 lembar dikurangi dengan 75.000 lembar saham dikali dengan nilai harga pasarnya yaitu $10 dibagi dengan harga rata-rata pasarnya sama seperti perhitungan yang tadi yaitu $15 sehingga menghasilkan incremental shares atau perubahan sebesar 25.000 lembar. Lalu ada juga additional shares assuming bonds are converted into parent shares. Nah, ini dengan asumsi yang berbeda dengan yang tadi. Karena yang tadi dikonversi menjadi saham biasa anak perusahaan, sekarang opsi dan obligasi tersebut diasumsikan menjadi saham biasa parent company sebesar 90.000 lembar ada di soal. Lalu adjusted share diperoleh dari penjumlahan ketiga ini menghasilkan 965.000 lembar dan juga diluted EPS diperoleh dari pembagian antara adjusted earnings dari Jack sebesar $2.539.240 dibagi dengan adjusted shares dari Jack sebesar 965.000 lembar menghasilkan diluted EPS dari Jack Corporation sebesar $2,63.
Nah, dari perhitungan-perhitungan tersebut diketahui bahwa total diluted EPS dari Jack akan lebih besar jika opsi dan obligasi anak perusahaannya atau Lila Corporation dikonversi ke saham biasa Lila Corporation juga dibandingkan dengan dikonversi ke saham biasa induk perusahaan atau J Corporation. Selanjutnya kita akan membahas mengenai income taxes of consolidated entities, atau kita akan memahami pajak pendapatan dari sisi perusahaan konsolidasi. Nah, selanjutnya di sini ada info pertama bahwa afiliasi antara perusahaan anak dan juga perusahaan induk itu ada jika perusahaan induk ini memiliki minimal 80% dari hak voting suara atau 80% atau lebih dari nilai total semua saham yang beredar dari masing-masing perusahaan yang termasuk ke dalam afiliasi tersebut. Kemudian informasi yang kedua yaitu perusahaan konsolidasi yang merupakan bagian dari afiliasi tersebut dapat memilih untuk mengajukan pengembalian pendapatan konsolidasi yang diperoleh. Nah, jika kondisi ini terjadi, maka semua perusahaan konsolidasi lainnya harus mengajukan pengembalian pajak penghasilan, namun secara terpisah untuk setiap perusahaan dari afiliasi tersebut. Selanjutnya, berkaitan dengan kondisi sebelumnya, terdapat keuntungan dan kerugian atas pengajuan pengembalian pajak secara konsolidasi. Pertama itu, keuntungannya ada 3. Yang pertama, kerugian yang diperoleh dapat diimbangi dengan pendapatan antar anggota lainnya. Yang kedua, dividen antar entitas tidak termasuk atau dikecualikan pada penghasilan kena pajak. Yang ketiga, laba antara perusahaan ditangguhkan dari pendapatan sampai yang dapat direalisasikan. Sedangkan untuk kerugiannya yaitu pertama itu tidak fleksibel atau afiliasi tersebut tidak fleksibel karena beberapa alasan. Yang pertama itu setiap tahun, yaitu dari tahun ke tahun, perusahaan harus berkomitmen untuk mengajukan pengembalian konsolidasi. Jika tidak, maka akan dikenakan sanksi. Kemudian yang kedua itu perusahaan yang semula dikonsolidasi lalu tidak dikonsolidasi atau hal tersebut juga dinamakan didekonsolidasi. Maka mereka tidak dapat bergabung kembali dengan afiliasi kecuali setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun baru mereka bisa bergabung kembali pada afiliasi tersebut. Income Tax Allocation berdasarkan Statement FASB nomor 109 yang menjadi utama dari Accounting for Income Tax adalah mencari berapa sih income tax yang akan dikenakan untuk perusahaan. Selanjutnya, kejadian atau kegiatan yang menimbulkan adanya perbedaan antara future tax dengan perhitungan akan menimbulkan yang namanya temporary difference atau perbedaan sementara, di mana contohnya ini apabila adanya perbedaan antara perhitungan depresiasi oleh fiskal dengan perhitungan depresiasi oleh perusahaan. Untuk contoh-contoh soalnya akan kita bahas sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal mengenai accounting for distributed and undistributed income. Di sini terdapat Cahya Corporation yang memiliki 30% kepemilikan atas Dina Corporation, yang mana Dina Corporation merupakan a domestic company. Pada tahun 2021, Dina melaporkan net income sebesar $1.200.000 dan pembayaran dividen sebesar $400.000. Dan untuk income tax rate-nya yaitu 34%. Kemudian terdapat informasi untuk share of distributed earnings-nya atau untuk pembayaran dividennya sebesar $120.000 yang diterima oleh Cahya Corporation. Hal tersebut didapatkan dari 400.000 yaitu pembayaran dividen oleh Dina dikalikan dengan kepemilikan Cahya yaitu 30%. Kemudian untuk share of undistributed earnings-nya atau retained earning interest-nya sebesar $240.000 didapatkan dari 800.000 dikalikan dengan 30%. Yang kemudian untuk equity in Dina earnings-nya ini bisa ditambah dari 120.000 ditambah 240.000 yang hasilnya adalah 360. Tetapi hal tersebut juga bisa didapatkan dari perkalian $1.200.000 yaitu net income Dina dikalikan dengan kepemilikan Cahya yaitu 30%. Kemudian terdapat informasi tambahan. Yang pertama, Cahya is taxed on 20% of for dividends received because Dina is domestic company that qualifies for the 80% dividends received deduction. Kemudian, assuming that undistributed earnings are the only temporary difference-nya. Kemudian yang diminta adalah
journal entry to provide income tax on its shares of Dina undistributed earnings. Untuk journal to provide for taxes on undistributed earnings of Dina sebagai berikut. Di debit, kita masukkan akun income tax expense, dan di kreditnya kita masukkan akun deferred tax liability dengan nilai masing-masing sebesar $16.320. Angka $16.320 kita dapatkan dari hasil perkalian 240.000. Angka ini di soal yang share of undistributed earnings dikalikan dengan 20%. 20% ini kita dapatkan dari informasi tambahan yang ada di soal bahwa Cahya is taxed on 20% dividends received because Dina is a domestic company, dan dikalikan dengan income tax rate yang berlaku yaitu sebesar 34%. Next, contoh soal untuk unrealized gain and loss from intercompany transaction. Di sini terdapat Karina Corporation yang memiliki kepemilikan 75% atas Winter Corporation. Assume that Karina Corporation menjual persediaan seharga $400.000 kepada Winter Corporation dengan cost sebesar $200.000. Dan pada akhir tahun, Winter masih menyisakan merchandise-nya sebesar 70%. Kemudian untuk income tax rate yang berlaku adalah sebesar 34%. Dan Karina membayarkan $68.000 income tax on the transaction during the current year. Kemudian kita diminta untuk membuat consolidation entries-nya dan juga one-line entries. Baik, di sini terdapat dua entries, yaitu yang pertama consolidation work paper entries dan juga one-line consolidation entries. Untuk consolidation work paper entries, di sini ada dua jurnal atau dua entry. Yang pertama untuk mengeliminasikan intercompany sales and cost of sale, di mana kita debit akun sale dan kita debit akun cost of sale masing-masing sebesar $400.000. Nah, $400.000 ini dari mana sih? Jadi $400.000 ini merupakan harga atau jumlah penjualan merchandise dari Karina kepada Winter, yaitu $400.000. Kemudian kita jurnal kembali untuk eliminasikan unrealized profit on intercompany merchandise remaining in inventory, yaitu entry untuk mencatat sisa persediaan yang sebesar 70% yang masih ada di Winter, di mana jurnalnya adalah mendebitkan akun cost of sale dan juga kita kreditkan akun inventory dengan nominal $140.000. Nilai $140.000 ini kita dapatkan dari $400.000, di mana penjualannya yang tadi sebesar $400.000 dikurangkan dengan $200.000. $200.000 ini merupakan cost of sale-nya dan dikalikan dengan 70%. Jadi 70% ini merupakan sisa merchandise yang masih ada, dan kita akan mendapatkan hasilnya $140.000. Selanjutnya untuk Karina One Line Consolidation Entries Year of Sale, di sini kita lakukan untuk mengeliminasi unrealized profit on intercompany merchandise remaining in inventory. Di sini yang pertama ada income from Winter, dan juga di kreditnya terdapat akun investment in Winter sebesar $140.000 masing-masing. Dan perhitungan $140.000 ini kita dapatkan dari $400.000 dikurang $200.000 dan dikalikan dengan 70%. Selanjutnya, jika Winter berhasil menjual persediaan pada periode selanjutnya, maka kita akan menjurnal sebagai berikut. Yang pertama untuk consolidation work paper entries, karena Winter telah berhasil menjual merchandise-nya, maka kita harus merecognize previously deferred profit on inventory, dan kita harus mengadjust Karina beginning investment in Winter account untuk merefleksikan realisasi karena sudah realisasi dengan akun sebagai berikut. Di debit kita masukkan investment in Winter, dan di kreditnya kita masukkan cost of sale masing-masing nilainya $140.000. Kemudian untuk Karina One Line Consolidation Entry Year of Sale-nya kita masukkan sale, dan sale di debit, dan juga di kreditnya kita masukkan akun cost of sale dengan nominal masing-masing $140.000. Jurnal ini diperlukan untuk mengeliminasi intercompany sales and cost of sales. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal untuk materi separate company tax returns with intercompany gain. Di sini terdapat Jenny Company yang membayarkan sebesar $375.000 secara cash untuk kepemilikan 75% atas Lisa Company pada Januari 2016, di mana Lisa memiliki equity sebesar $300.000 untuk capital stock dan $200.000 untuk retained earnings. Pada saat itu, Jenny juga meng-acquire
interest in Lisa, yang mana Jenny memiliki deferred income tax liability months over the years dari tahun 2017 hingga 2020. Kemudian pada tanggal 8 Januari 2016, Jenny sold equipment kepada Lisa dengan mendapatkan keuntungan sebesar $20.000. Dan Lisa Company ini mencatatkan equipmentnya dengan menggunakan straight line method dengan basis tahun selama 5 tahun. Dan di sini terdapat informasi mengenai comparative income and retained earnings data di tahun 2016. Baik, untuk one line consolidation-nya, ini adalah jurnal untuk akun investment in Lisa di tahun 2016. Yang pertama pada tanggal 1 Januari untuk pencatatan pengakuisisian Jenny terhadap Lisa, yaitu akun investment in Lisa pada cash dengan angka sebesar $375.000. Kemudian pada awal Desember untuk pencatatan pembagian dividen yang diterima oleh Jenny sebesar $21.000 dengan akun cash terhadap investment in Lisa. Dan angka ini didapat dari $28.000 dikalikan dengan 75%, di mana $28.000 ini merupakan nominal atau jumlah pembagian dividen oleh Lisa dikalikan dengan kepemilikan Jenny sebesar 75%. Kemudian pada Desember 31, di sini terdapat informasi untuk mencatat income from Lisa. Yang pertama, kita akan harus hitung dulu Jenny share of Lisa net income-nya, di mana sebesar 52.800, yaitu net income Lisa dikali dengan kepemilikan Jenny sebesar 75%. Dan hasilnya adalah 39.600. Jadi Jenny share of Lisa net income ini sebesar 39.600. Dikurang dengan unrealized gain on sale equipment sebesar 20.000. Dan karena di informasi soal terdapat bahwa Lisa ini mencatatkan equipment dengan straight line method selama 5 tahun, di sini kita harus menambahkan personal recognition of gain-nya sebesar 4.000, dari mana? Dari 20.000 dibagi 5 tahun. Dan kita jumlahkan semua dan hasilnya adalah 23.600, dan 23.600 inilah yang akan diakui sebagai income from Lisa. Jadi kita akan menjurnal pada 31 Desember kita jurnal investment in Lisa terhadap income from Lisa dengan nilai sebesar 23.600. Selanjutnya kita akan menghitung Jenny income tax expense sebagai berikut. Yang pertama, tax on Jenny operating income. Jadi kita kurangkan nilai penjualan dikurang dengan cost of sales-nya dan dikurangi dengan operating expense, kemudian baru kita kali dengan tax rate yang berlaku, yaitu 34%. Jadi kita hitung 380.000 dikurangi dengan 200.000 adalah 180.000, dikurangi lagi dengan 100.000, hasilnya adalah 80.000, dan 80.000 dikali dengan 34%, hasilnya adalah 27.200. Jadi untuk tax on Jenny operating income ini adalah sebesar 27.200. Kemudian kita hitung tax on gain from sale equipment-nya. Jadi nilai penjualan equipment tadi yang sebesar 20.000 dikalikan dengan tax rate-nya yaitu 34%, dan hasilnya adalah 6.800. Selanjutnya kita hitung tax on gain dividend receipt. Jadi dividen yang didapatkan sebesar 21.000 dikali dengan 20%, 20% taxable, kemudian dikalikan dengan tax rate-nya yaitu 34%. Hasilnya adalah 1.428. Kemudian ketiga tax yang tadi kita jumlahkan dan hasilnya adalah $35.428. Nah, angka $35.428 ini merupakan income tax currently payable atau pajak kininya. Nah, kita harus kurangi dengan deferred tax liability-nya sebesar 4.175. Ini angkanya didapatkan dari unrealized gain on equipment dikurang dengan taxable share of Lisa undistributed earnings lalu dikalikan dengan 34%. Jadi 16.000 dikurang dengan 3.720 kemudian dikali dengan 34%, hasilnya adalah 4.175. Nah, jadi pajak ininya dikurang dengan deferred tax liability-nya, hasilnya adalah 31.253. Nah, 31.253 inilah yang akan menjadi income tax expense yang harus dibayar. Selanjutnya, ini merupakan jurnal yang harus dicatat
baik dari Lisa ataupun dari Jenny. Untuk di Lisa Book, di Desember 2016 harus dicatat income tax expense sebesar 27.200 dan di kreditnya dicatat income tax currently payable sebesar 27.200. Jurnal ini untuk accrue income taxes for tahun 2016. Selanjutnya untuk Jenny's Book di tahun 2016 bulan Desember dicatat income tax expense di debit sebesar $31.253, kemudian deferred tax liability di debit sebesar 4.175 dan di kreditnya income tax currently payable sebesar 35.248. Nah, jurnal di Jenny ini untuk accrue income taxes for tahun 2016. Ini merupakan schedule of deferred income tax liability selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Kemudian terdapat work paper entries untuk tahun 2017. Di sini ada investment in Lisa di debit, kemudian accumulated depreciation di debit, kemudian equipment di kredit dan depreciation expense di kredit. Dengan kita masukkan accumulated depreciation sebesar 8.000, di mana 8.000 ini merupakan akumulasi depresiasi di tahun 2016 sebesar 4.000 ditambah dengan depresiasi di tahun 2017 sebesar 4.000 juga, jadi hasilnya 8.000. Kemudian kita masukkan equipment, kita hapus angka equipmentnya ini agar untuk menghilangkan unrealized profit from downstream sale of equipment. Dan kita masukkan juga akun depreciation expense di kredit sebesar 4.000 karena depresiasinya sebesar 4.000 di tahun 2017. Kemudian sisanya bisa kita hitung untuk investment in Lisa sebesar 16.000. Baik, untuk consolidation work paper-nya sendiri tidak ada perbedaan dari materi-materi sebelumnya, namun ada beberapa yang perlu di-highlight. Yang pertama ada akun income tax expense yang harus dimasukkan dan sebagai berikut angkanya. Selanjutnya terdapat deferred tax liability dan juga income tax liability yang harus dimasukkan di consolidation work paper pada tahun 2016. Pajak konsolidasi. Pengembalian pajak konsolidasian adalah pengembalian pajak penghasilan badan dari grup perusahaan terafiliasi yang memilih untuk melaporkan kewajiban pajak gabungan mereka pada satu pengembalian. Tujuan pengembalian pajak memungkinkan perusahaan yang menjalankan bisnisnya melalui banyak afiliasi hukum akan dipandang sebagai satu kesatuan. Entitas konsolidasi yang diklasifikasikan sebagai grup afiliasi dapat memilih untuk mengajukan pengembalian pajak konsolidasi. Semua entitas konsolidasi lainnya juga mengajukan pengembalian pajak terpisah. Dalam menentukan penghasilan kena pajak, entitas konsolidasi yang merupakan anggota kelompok afiliasi dapat mengecualikan semua dividen yang diterima dari anggota kelompok. Kelompok afiliasi yang memilih untuk mengajukan pengembalian pajak konsolidasi menghindari pembayaran pajak atas laba yang belum direalisasi dan dapat mengimbangi kerugian satu anggota kelompok terhadap pendapatan anggota kelompok lainnya. Investor dengan investi ekuitas dan anak perusahaan yang bukan anggota grup afiliasi membayar pajak penghasilan saat ini atas sebagian dari dividen yang diterima dan diberikan pajak penghasilan tangguhan atas bagian mereka dari pendapatan yang tidak didistribusikan dari investi mereka. Keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi dan konstruktif dari transaksi antar perusahaan menciptakan perbedaan sementara yang dapat mempengaruhi perhitungan pajak tangguhan saat mengajukan pengembalian pajak perusahaan terpisah. Akuisisi perusahaan lain untuk tujuan akuntansi dapat berupa kombinasi kena pajak atau reorganisasi bebas pajak berdasarkan Internal Revenue Code. Dalam kombinasi bisnis bebas pajak, dapat dialokasikan perbedaan nilai wajar atau nilai buku untuk aset dan kewajiban yang diperoleh pada nilai wajar dan mencatat aset pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan untuk efek pajak terkait. Berikut ini merupakan proses pengajuan surat pemberitahuan konsolidasi. Perusahaan induk mengajukan pengembalian pajak konsolidasian, lalu membuat daftar informasi pajak mereka sendiri seperti pendapatan dan potongan kena pajak. Lalu menentukan transaksi antar perusahaan. Selanjutnya, afiliasi harus melaporkan laba atau rugi bersihnya, mengabaikan item apapun yang akan dikonsolidasikan,
untuk mendapatkan penghasilan kena pajak terpisah. Selanjutnya, setelah penghasilan kena pajak terpisah dari semua afiliasi dijumlahkan, item konsolidasi dijaring di seluruh perusahaan anggota untuk menentukan penghasilan kena pajak konsolidasi. Business combination terdapat 3. Untuk yang pertama ada merger dan konsolidasi. Merger terjadi ketika satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, terutama untuk saham perusahaan yang mengakuisisi, tetapi beberapa pertimbangan lain dapat diberikan, dan perusahaan yang diakuisisi dibubarkan. Aset dan kewajibannya diambil alih oleh perusahaan yang mengakuisisi. Sedangkan konsolidasi terjadi ketika dua perusahaan atau lebih bergabung untuk membentuk perusahaan baru dan perusahaan asli dibubarkan. Yang kedua, mengakuisisi saham perusahaan lain. Jika sebuah perusahaan menukar salah satu saham dalam bentuk suara dan tidak ada pertimbangan lain yang diberikan untuk saham perusahaan lain dan mengembalikan atau mengendalikan perusahaan kedua segera setelah pertukaran, transaksi tersebut adalah reorganisasi. Kontrol berarti kepemilikan setidaknya 80% dari saham pemungutan suara dan setidaknya 80% dari semua kelas saham lainnya. Lalu yang ketiga ada mengakuisisi aset perusahaan lain. Jika sebuah perusahaan menukar salah satu saham dan umumnya tidak ada yang lain untuk secara substansial semua properti perusahaan lain, transaksi tersebut adalah reorganisasi. Asumsi secara substansial semua properti perusahaan lain dan kewajiban tidak mendiskualifikasi transaksi ini sebagai reorganisasi bebas pajak. Kombinasi bisnis atas pembelian dapat dikenakan pajak atau bebas pajak, dan penataan transaksi untuk memenuhi tujuan pembeli dan penjual adalah bagian penting dari proses negosiasi untuk kombinasi bisnis apapun. Jadi, perusahaan menyusun kombinasi agar bebas pajak. Terdapat hukum yang mengatur. Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 10 Tahun 1994 mengatur tentang dasar pengenaan pajak atas penggabungan usaha. Pasal ini mengatur bahwa nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar atau market price, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Berikut latihan soal pada materi ini, yaitu Paul Inc. mengakuisisi 80% suara dari saham biasa di .Inc. seharga $380.000 pada 1 Januari 2021. Paul Inc. melakukan kesalahan dan mencatat dividen menggunakan metode biaya. Neraca saldo pada 31 Desember 2021 sebelum metode ekuitas digunakan ialah sebagai berikut. Catatan ini tercatat dalam ribuan. Diketahui bahwa bagian debit ada other asset termasuk dari tanah yang dimiliki oleh Paul sebesar $580.000 yang dimiliki Dot sebesar $440.000, lalu ada investment in Dot awal yaitu sebesar $280.000, lalu ada expense atau beban termasuk dari COGS yang dimiliki oleh Paul sebanyak $100.000 dan yang dimiliki Dot adalah $80.000, lalu ada dividen biasa yang dimiliki Paul sebesar $60.000, lalu yang dimiliki Dot sebesar $20.000, dan untuk dividen spesial atau preferred itu dimiliki oleh Dot sebesar $10.000. Yang mana total kepemilikan dari Paul itu sebesar $1.020.000 dan Dot sebesar $550.000. Untuk bagian kredit terdapat preferred stock dan itu yang dimiliki oleh Dot sebesar $100.000, lalu ada common stock yang dimiliki oleh Paul sebanyak $500.000 yang dimiliki Dot sebanyak $150.000, lalu retained earning atau laba ditahan awal untuk Paul itu memiliki $244.000, lalu untuk Dot itu memiliki $160.000.
Selanjutnya ada penjualan yang dimiliki oleh Paul sebesar $260.000 dan Dot itu $140.000. Lalu ada pendapatan dari dividen biasa yaitu dimiliki oleh Paul sebesar $16.000, yang mana itu totalnya sama seperti yang Debbie tadi. Untuk Paul memiliki $1.020.000 dan untuk Dot memiliki $550.000. Terdapat informasi tambahan yaitu yang pertama, selama tahun 2021 dividen dari Paul dan Dot masing-masing adalah $60.000 dan $20.000. Lalu yang kedua, nilai wajar dan nilai buku aktiva bersih sama pada tanggal pembelian. Yang ditanyakan yaitu untuk menyiapkan entry jurnal dari neraca saldo di atas dan permintaan di atas. Untuk jawabannya, cost of 80% of Dot itu sebesar $380.000. Imply value of Dot-nya itu sebesar $475 dari hasil 100% kepemilikan dari Dot. Lalu ada Dot total equity sebesar $410.000 dikurang dari book value of preferred stock atau saham spesial sebesar $105.000. Lalu book value of common-nya yaitu atas sisa dari yang perhitungan di atas jadinya $305, yang mana terdapat kelebihan atau excess yang diakui sebagai goodwill itu sebesar $170.000. Nah, alokasinya yaitu Dot's net income dari $140.000 dikurang $80.000 yang menghasilkan $60.000, yang alokasinya untuk saham spesial itu ada $10.000, dan untuk alokasi saham biasanya itu pengurangnya yaitu dari $60.000 dikurang $10.000 menjadi $50.000. Untuk dividen itu ada sebesar $20.000, lalu dialokasikan untuk preferred sebesar $10.000, dan alokasi untuk common-nya yaitu pengurang atas $20.000 dikurang $10.000, yang mana hasilnya adalah $10.000 dari alokasi yang sudah dihitung. Didapatkan consolidated work paper entries atau jurnalnya, yaitu untuk yang A itu ada income from Dot itu sebesar $40.000, lalu di kreditnya ada dividen sebesar $8.000 dan investment in Dot itu sebesar $32.000. Lalu ada yang B yaitu non controlling interest share itu sebesar $10.000, lalu untuk di kreditnya ada dividen sebesar $2.000 dan non controlling interest di kredit itu sebesar $8.000. Lalu yang C ada non-controlling interest share itu ada $10.000, lalu di kreditnya ada dividen sebesar $10.000. Lalu yang terakhir di D itu terdapat common stock sebesar $150.000, lalu ada preferred stock sebesar $100.000, lalu ada retained earnings sebesar $160.000, dan juga tercatat goodwill sebesar $170.000. Untuk kreditnya ada investment in Dot sebesar $380.000, juga ada non-controlling interest CS itu sebesar $95.000 dan non-controlling interest PS sebesar $105.000. Selanjutnya kita akan membahas mengenai financial statement disclosures for income taxes atau pengungkapan laporan keuangan untuk pajak penghasilan. Di sini, GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles membagi aset ataupun kewajiban pajak tangguhan menjadi dua kategori, yaitu current dan juga non-current asset. Hal tersebut untuk digunakan dalam penyajian pada neraca. Nah, pembagian tersebut didasarkan pada klasifikasi aset ataupun liabilitas terkait untuk pelaporan keuangan. Namun, jika item yang ditangguhkan itu tidak terkait dengan aset ataupun liabilitas untuk pelaporan keuangan, maka klasifikasinya bergantung pada tanggal pembalikan dari perbedaan temporer.
Sedangkan untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai setelah tanggal 15 Desember 2016, GAAP tidak lagi mengklasifikasikan aset ataupun liabilitas dari pajak tangguhan, namun semuanya itu akan dilaporkan sebagai non-current. Selain itu, komponen signifikan dari beban ataupun manfaat pajak penghasilan diungkapkan dalam laporan keuangan atau CLK. Nah, pengungkapan tersebut disyaratkan ke dalam 5 hal, yaitu yang pertama ada operating continued atau operating yang dilanjutkan, yang kedua ada operasi yang dihentikan, yang ketiga ada item luar biasa, yang keempat ada jenis efek kumulatif, yang kelima itu ada penyesuaian periode sebelumnya. Sekian paparan dari kelompok kami mengenai subsidiary preferred stock, consolidated earning per share, dan consolidated income taxation. Terima kasih.